Haleluya, haleluya, haleluya. Salam semanggi. Semangat pagi-pagi yang penuh semangat. Apapun yang terjadi, Yesus adalah Tuhan. Yesus mengasihi kita. Dan Yesus selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Semangat Pagi. Sebuah program doa pagi interaktif yang berlangsung setiap hari, sehingga setiap kita diharapkan bukan hanya menjadi penonton, tetapi setiap kita turut terlibat aktif, baik dalam memuji menyembah Tuhan, baik dalam menggali firman Tuhan, baik dalam mendeklarasikan sesuatu, mencatat sesuatu. Dan kalau ada pokok-pokok doa silakan disampaikan. Kalau ada kesaksian tolong disaksikan, dibagikan. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan ditanyakan. Sehingga saudara yang kasih dalam Tuhan, kita semua makin bertumbuh, makin kuat, makin dewasa dalam terang anugerah Tuhan. Makanya selalu saya sebut bahwa program ini juga sel grup udara kita. Supaya kita masing-masing saling memperhatikan, saling mempedulikan, saling mendoakan. Sehingga kita semua masing-masing semakin berkenan kepada Tuhan. Dan selalu saya ingatkan, jangan lupa bahagia. Jangan lupa baik sama semua orang. Jangan lupa hidup dalam kasih. Jangan lupa tetap bersemangat dalam hidup ini. Dan jangan lupa kita masih punya Tuhan. Karena kita masih punya Tuhan, hadapi segala sesuatunya dengan yakin. Melewati air kita tidak akan dihanyutkannya. Melalui api kita tidak akan dihanguskannya. Karena Tuhan yang memberi kemenangan yang gilang gemilang buat kita. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita masih melanjutkan pembahasan firman Tuhan kita. Dan secara khusus hari ini kita masuk pada Injil Matius 23. Injil Matius 23 ayat 37 sampai 39, hanya 3 ayat yang akan kita belajar hari ini. Dan kalau saya boleh memberi judulnya sedikit agak horor. Dan judulnya adalah ruginya menyerang hamba Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di akhir zaman ini saya lihat banyak orang kepahitan dengan hamba-hamba Tuhan. Saudaraku, saya selalu ingatkan bahwa hamba Tuhan bukan orang yang sempurna. Hamba Tuhan itu orang yang ada kekurangannya, ada kelemahannya. Tapi hamba Tuhan juga telah berbuat banyak, menanamkan banyak dalam kehidupan saudara. Dan kalau saudara nggak setuju dengan hamba Tuhan, kalau saudara nggak suka dengan seorang hamba Tuhan, kalau ada seorang hamba Tuhan yang melukai saudara, hal terbaik yang saudara bisa buat adalah saudara nggak usah beribadah di situ lagi, saudara nggak usah berurusan dengan dia lagi. Silahkan pindah gereja. Toh kita satu tubuh dalam Kristus, saudara-saudara. Tapi nggak usah menyerang hamba Tuhan. Karena Daud sendiri disakiti, dilukai, dihianati oleh Saul. Tapi dia bilang begini, aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Jadi kita bisa lihat kenapa hidupnya Daud diberkati. Karena dia belajar menghargai hamba-hamba Tuhan. Kalau hamba-hamba Tuhan salah, itu urusan dia dengan Tuhan. Biar tangan Tuhan yang berurusan. Saya lihat hari-hari ini gampang sekali. Bahkan hamba Tuhan yang kita nggak kenal, kita main maki-maki, saudara-saudara. Saya lihat di dunia-dunia medsos hari-hari ini, orang yang kadang-kala cuma kenal, kita nggak pernah ketemu, nggak pernah berjabatan tangan, nggak pernah berurusan secara pribadi, istilahnya nggak ada legal standingnya gitu, nggak ada urusan apa-apa. Dia belum kenal baik, mungkin dia cuma hanya dapat framing media, langsung maki, langsung menghina. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara seorang ayah atau seorang ibu, kayaknya perlu juga saudara nasihatin anak-anak saudara untuk tidak menyerang hamba-hamba Tuhan, untuk tidak menghina. Bukan karena saya hamba Tuhan, tetapi dari kecil saya juga diajar oleh orang tua saya hal yang sama. Kalau kamu nggak suka sama seorang pendeta, silahkan mundur. Silahkan ada di pelayanan yang lain. Jangan ada di sana lalu maki, menghina. Karena itu yang Alkitab ajarkan kepada kita. Dan kalau saudara masih muda dan saudara masih belajar dalam kehidupan, belajar dalam hidup ini, agak sedikit respect gitu sama hamba-hamba Tuhan. Karena hamba-hamba Tuhan berurusan dengan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan hari-harinya berperang dengan setan dan kuasa kegelapan. Saudara hanya lihat framing-framing yang dibangun. Kadang-kadang saudara nggak tahu perjuangan seorang hamba Tuhan. Bagaimana hidup di dalam jalan Tuhan. Karena selalu saya ingatkan, nggak segampang yang saudara pikirkan menjadi seorang hamba Tuhan. Karena Alkitab jelas berkata bahwa kepada yang diberi banyak, dituntut juga banyak. Jadi hamba-hamba Tuhan juga melalui pergumulan, melalui perjuangan, melalui masa-masa yang tidak mudah. Karena itu Alkitab ingatkan, kalau kita memberi segelas air sejuk aja untuk seseorang karena dia melayani Tuhan, maka berkatnya berlipat kali ganda. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
Kalau saudara seorang yang masih muda, saya selalu bilang dari masa muda sudah belajar menghargai hamba-hamba Tuhan. Jangan suka ngomongin hamba Tuhan, jangan suka fitnah hamba Tuhan, jangan suka menyerang hamba Tuhan. Kadang-kadang kita nggak kenal hamba Tuhannya. Hanya dari framing-framing media yang belum tentu betul. Kita udah ikut memaki. Kita berhadapan dengan Tuhan sendiri. Karena berurusan dengan hambanya, lalu itu berurusan dengan Tuhan. Karena urusan apapun dengan hamba Tuhan itu urusan Tuhan sendiri. Dan saya juga ingatkan buat orang tua, mari kita ajarkan anak-anak kita untuk belajar menghormati hamba-hamba Tuhan. Saya tetap percaya orang-orang yang belajar menghargai hamba-hamba Tuhan, hidupnya pasti akan mengalami berkat Tuhan. Haleluya. Ya, jadi Injil Matius 23 ayat 37 sampai 39. Saya tidak bilang sekali lagi semua hamba Tuhan pasti benar. Tetapi dengan menghormati hamba-hamba Tuhan hidupmu akan diberkati. Tetapi kalau hamba Tuhan itu salah, saya percaya Tuhan itu adil. Tangan Tuhan cukup untuk menghukum hamba Tuhan. Tangan Tuhan cukup berurusan dengan hamba-hamba Tuhan. Jadi bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan karena dia adalah hambanya Tuhan ya. Matius 23, 30 sampai 39. Di bawah judul perikop keluhan terhadap Yerusalem. Dan Matius 23 ayat 37 bilang begini. Yerusalem, Yerusalem. Jadi Yesus menatap kota Yerusalem. Kalau hari-hari ini saudara pergi ke Israel, saudara-saudara, maka ada satu tempat di Bukit Zaitun, ya kan? Tempat gereja yang didedikasikan sebagai tempat di mana Yesus duduk dan menangisi Yerusalem. Dikatakan Yerusalem, Yerusalem, engkau yang telah membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu mulai sekarang. Kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan itu terbukti. Karena kemudian Yesus masuk kota Yerusalem. Mulai dari Bukit Zaitun. Dan Yesus mengendarai keledai. Orang taruh ranting-ranting di jalan, orang buka jubahnya. Lalu mereka berkata, Hosana, Hosana, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan itu adalah dari Bukit Zaitun. Turun terus. Sampai ke Taman Getsemani. Tapi tempat yang hari ini didedikasikan sebagai tempat di mana Yesus menangisi kota Yerusalem. Dibangun sebuah gereja Katolik yang diberi nama Dominius Flevit. Ada satu lagi gereja Rusia, Maria Magdalena. Tapi yang peziarah banyak datangi. Ada gereja yang bernama Dominius Flevit. Kalau saudara pengen tahu gerejanya, saudara bisa ketik di Google Dominius Flevit. Atau air mata sang raja. Air mata sang gembala. Dan Yesus menatapi kota Yerusalem. Tidak seperti biasanya. Yesus selalu adalah Tuhan yang bersemangat dan mengabarkan berita baik. Tapi kali ini dia menatapi kota Yerusalem dan dia menangisi. Pertanyaan saya sederhana. Kalau Yesus melihat hidup saudara. Apakah dia tersenyum? Apakah dia menangis? Kalau Yesus melihat cara saudara menghadapi suami saudara, cara saudara menghadapi istri saudara. Apakah dia tersenyum atau menangis? Kalau Yesus melihat cara saudara pacaran. Yesus melihat cara saudara mendapatkan untung. Yesus melihat cara saudara mendidik anak. Renungkan hari ini. Apakah dia menangis atau tersenyum? Saya rindu setiap kita didorong Tuhan. Untuk menjadi orang-orang yang bersemangat untuk selalu membuat Yesus tersenyum. Melalui sikap dan tindakan kita. Yang setuju sama saya ketik live chat saudara. Saya ingin melihat Yesus tersenyum. Haleluya. Saya ingin melihat Yesus tersenyum. Yes. Lihat selanjutnya di ayat yang ke-39. Ini penting untuk kita renungkan. Dan aku berkata kepadamu. Mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Hingga kamu berkata diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan itu digenapi oleh Yesus. Di Minggu Palma itu yang saat ini gereja merayakan sebagai Minggu Palma. Di mana orang dengan daun-daun palem
berkata diberkatilah. Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana dalam bahasa Ibrani. Artinya please help me. Jadi waktu orang banyak berkata Hosana, Hosana, wow. Romawi takut. Karena Romawi melihat, wow, dia punya kekuatan sekarang. Jangan-jangan ini Mesias yang dinyatakan itu. Makanya tulisan-tulisan sejarah. Maksud saya di luar Alkitab. Seperti Dominus, seperti beberapa penulis-penulis baik Yahudi maupun Yunani, maupun Syria, saudara-saudara. Yang mulai menjelaskan tentang seorang yang punya kuasa dari Galilea. Sebagian murid-murid yang menyebut dia sebagai Mesias. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, cerita tentang Yesus dan kematian Yesus bukan hanya dicatat oleh Alkitab, tapi juga dicatat oleh sejarah. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Yesus tidak disalibkan, Yesus tidak mati, buat saya IQ-nya nggak jelas, bacaannya kurang lengkap, saudara-saudara. Karena sejarah membuktikan ada pemerintahan yaitu Pontius Pilatus. Karena itu pengakuan iman kita ya, Yesus yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Karena kematian Yesus dapat dibuktikan secara sejarah, saudara-saudara. Jadi kalau ada orang yang ngomong, wah Yesus nggak mati secara sejarah, wajahnya diserupakan dengan Yudas, beginilah dia sembuhlah, dia diangkat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, gak usah dengar itu. Karena itu dari hanya orang-orang yang nggak jelas. Yang berdasar pada sumber yang nggak jelas. Tapi baik Alkitab maupun bukti-bukti sejarah membuktikan Yesus sangat dihormati, sangat ditakuti, dan sangat berpengaruh. Di zamannya seorang dari utara, maksudnya seorang dari Galilea, yang kemudian disalibkan mati, dibunuh dalam hukuman mati di Yerusalem. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang saya pelajari di sini, Yerusalem disebut juga kota Allah, karena Yerusalem juga berarti the source of peace, sumber shalom, Yerusalem. Namun Yerusalem melakukan satu kesalahan fatal, yaitu menolak dan menyerang hamba Tuhan. Padahal Yerusalem adalah kotanya Allah. Yerusalem adalah sumber damai. Tapi Yerusalem kemudian menolak, kemudian menyerang hamba Tuhan. Kalau Yerusalem aja mendapat hukumannya, apalagi saudara dan saya. Makanya Daud mengerti betul. Daud bilang, aku tidak akan menjamah orang Tuhan Urapi. Saya berdoa setiap jemaat Tuhan sekalian belajar menyadari bahwa kita harus menghormati Tuhan. Kita belajar harus menghormati gereja. Kita belajar harus menghormati hamba-hamba Tuhan. Dan kita harus belajar menghormati pekerjaan Tuhan itu sendiri. Haleluya. Nah, saya pelajari pertanyaannya, kenapa Yerusalem menolak dan menyerang hamba Tuhan lalu bermasalah? Karena mereka tidak menyadari saat Allah melawat mereka. Hamba Tuhan betul punya kekurangannya. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hamba Tuhan ada untuk mengarahkan kita pada kasih Tuhan. Hamba Tuhan ada untuk menegur. Hamba Tuhan ada untuk mengupas kebenaran. Hamba Tuhan ada untuk menjelaskan kepada kita jalan yang Kristus kehendaki. Tapi perbuatannya, Yesus ajarkan. Ikuti perkataannya, jangan turuti perbuatannya. Tapi hatimu harus tetap bersih. Karena Yesus menjelaskan bahwa kalau Yerusalem menolak Nabi, Yerusalem menolak hamba-hamba Tuhan, berarti Yerusalem gak sadar saat Allah melawat mereka. Tahukah saudara, dengan ada hamba Tuhan di sekeliling saudara, saudara sedang diarahkan untuk hidup benar. Sekali lagi saya ingatkan, kalau hamba Tuhan yang salah, terima perkataannya, firmannya. Tapi jangan ikuti perbuatannya. Yang kedua saya pelajari,
Karena mereka mengeraskan hati dan tidak mau bertobat. Intinya kenapa mereka menolak para nabi? Karena mereka mengeraskan hati dan tidak mau bertobat. Sama dengan kita. Kita hanya mau lihat kekurangan hamba Tuhan. Tapi kita nggak mau bertobat. Kita nggak mau belajar dari ajaran-ajarannya. Meskipun Saul melakukan tindakan-tindakan yang menyakitkan buat Daud. Tapi Daud tetap belajar hal-hal positif. Sampai Daud bilang, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau dan mata air yang tenang oleh karena namamu. Melewati lembah payang maut sekalipun aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu menjadi penghiburan bagi aku. Bahkan dia bilang apa? Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Lawanku mau berbuat apapun, aku tetap dijaga dan dipelihara Tuhan. Haleluya. Jadi ingat ya. Kenapa mereka menolak hamba-hamba Tuhan dan kemudian menyerang hamba-hamba Tuhan? Karena mereka tidak menyadari saat Allah melawat mereka. Yang kedua, karena mereka mengeraskan hati dan tidak mau bertobat. Kita cuma sibuk lihat kekurangan hamba Tuhan. Kita nggak lihat pelajaran-pelajaran berharga yang dia mau berikan buat kita. Yang ketiga, karena mereka tertipu. Sehingga meyakini konsep sendiri tentang kenabian, kemesiasan, dan keselamatan. Mereka tidak mau ikuti aturan. Tapi mereka punya kesimpulan sendiri. Oh, nabi harus begini, oh Mesias harus begini. Karena kita punya konsep, oh hamba Tuhan ya harus sempurna dong. Oh hamba Tuhan gak boleh marahin saya dong. Oh hamba Tuhan gak boleh tegur saya dong. Oh hamba Tuhan gak boleh begini dong. Yang pertama, gak ada hamba Tuhan yang sempurna. Pasti ada kekurangannya. Yang kedua, hamba Tuhan tidak harus menyetujui semua pandangan saudara. Hamba Tuhan akan menyatakan kebenarannya. Dan kadang-kala kebenaran menyinggung perasaan kita, membuat kita gak nyaman. Tapi gak ada jalan lain. Kita harus bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Haleluya. Nah, saya pelajari. Adapun bahayanya mereka menolak dan menyerang hamba Tuhan. Yang pertama, coba lihat ayat yang ke-37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi dan melempari dengan batu orang-orang diutus kepadamu. Berkali-kali aku mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Jadi yang pertama, bahayanya mereka menolak dan menyerang hamba Tuhan. Tidak akan bisa peka terhadap kehendak Allah. Tuhan mau apa kita udah gak bisa ngerti. Berkali-kali aku mau mengumpulkan engkau, tapi kamu tidak mau. Artinya, kalau kita menolak menyerang hamba Tuhan, iblis akan pakai kepahitan-kepahitan kita. Sakit hati, kebencian, dan kedendaman kita. Supaya kita gak bisa lagi mengerti kehendak Allah. Kalau saya boleh sarankan, izinkan saya pagi hari ini berdoa. Kalau ada saudara yang punya kepahitan, punya kecewa, punya amarah terhadap hamba-hamba Tuhan, boleh gak hari ini juga saudara ampuni? Jangan saudara pikir, wow sesama hamba Tuhan, no, saya gak dapat keuntungan apa-apa. Tapi saya senang melihat hidupmu dibebaskan Tuhan. Karena dengan kau punya kepahitan, kebencian pada hamba-hamba Tuhan, engkau semakin sulit memahami kehendak Allah dalam hidupmu. Yang kedua saya pelajari, bahaya mereka menolak dan menyerang hamba Tuhan akan hidup dalam kesunyian dan penderitaan. Coba lihat ayat yang ke-38. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Jadi ada sebuah kesunyian, ada kekosongan. Dan mungkin setelah menatap saya dan bilang, iya sih betul. Sehingga saya rasa menderita gitu. Semenjak saya ada kepahitan sama hamba Tuhan, terus jiwa saya itu kayak nggak labil gitu. Kayak ada yang belum beres dalam hidup saya. Saudaraku, mungkin kalimat saya hari ini nggak terlalu menyenangkan buat saudara. Tapi ini yang saya cuma mau bilang. Dengan saudara mengampuni, dengan saudara nggak mikir yang negatif-negatif, saudara akan melihat banyak berkat yang istimewa. Karena kalau tidak, yang ada kesunyian, kekosongan, rasa nggak nyaman, rasa selalu dalam tekanan, dan kegagalan, penderitaan selalu menyertai jalan-jalan saudara. Dan yang terakhir saya pelajari, bahayanya mereka menolak dan menyerang hamba Tuhan. Ayat 39 bilang apa? Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Artinya apa? Artinya kita akan mengalami hubungan yang terpisah dengan kasih Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya ulangi, betul hamba Tuhan gak sempurna.
Sekali lagi saya bilang, betul hamba Tuhan itu ada kekurangan. Tapi kalau saudara ada masalah sama hamba Tuhan dan merasa udah gak bisa maju bersama lagi, silahkan saudara mundur. Silahkan saudara cari tempat pelayanan lain. Silahkan saudara cari hamba Tuhan yang lain. Tapi jangan sampai saudara memaki, menghina, menyerang penuh kepahitan. Karena seringkali hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan dari hamba-hamba Tuhan tetap menyadarkan kita untuk bergantung pada Tuhan. Intinya Alkitab sudah ajarkan. Perbuatannya jangan kamu tiru. Tapi firman, tuntunannya, arahannya kita ikuti dengan setia. Yang pertama, saya mau berdoa buat saudara. Yang punya kepahitan, punya benci, punya dendam. Bahkan saudara suka menyerang hamba Tuhan. Saudara suka ngomongin hamba Tuhan. Saudara mau tetap kerjakan, silakan. Saya hanya tawarkan yang dalam firman Tuhan. Gak usah saudara maki-maki saya. Wah, sama pendeta saling membantu, saling diancam-ancam kita. Jangan ganggu hamba Tuhan. Terserah, saya hanya sampaikan firman Tuhan. Tapi kalau saudara hari ini mau, saudara merasa kosong hati saudara karena penuh kepahitan, kebencian, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya doa Bapa. Terhadap siapapun kami gak boleh benci. Terhadap siapapun kami gak boleh dendam. Terhadap siapapun kami gak boleh ngomongin yang buruk, menyerang, bahkan menjatuhkan serta menghakimi. Khususnya hari ini kami dengar terhadap hamba-hamba Tuhan. Karena kami harus menghormati Tuhan. Kami harus menghormati gereja. Kami harus menghormati hamba-hamba Tuhan. Kami harus menghormati pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang punya kepahitan, punya benci, punya dendam pada hamba-hamba Tuhan, cabut sampai ke akar-akarnya. Berikan damai, berikan kasih, berikan sukacita. Berikan pengampunan. Biarlah mulai hari ini kami belajar. Kalau ada perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai firman Tuhan, kami tinggalkan. Tapi yang kami pegang terus adalah ajaran-ajaran firman yang mengarahkan kami pada seluruh kehendak Allah. Bahkan kalau kami kemudian merasa kami harus berpisah jalan, mengambil jalan lain. Untuk dibimbing oleh hamba Tuhan yang lain. Biarlah kami punya roh yang dengar-dengaran. Sehingga kami tidak jalan menurut mau kami sendiri. Tapi kami berjalan menurut tuntunan Tuhan. Karena kami tidak mau cari guru-guru atau hamba-hamba Tuhan atau bapak-bapak rohani. Yang hanya membenarkan semua tindakan kami. Tapi yang mengarahkan kami jadi semakin dewasa dalam terang Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang kedua. Izinkan saya ingatkan saudara. Mari kita belajar untuk tidak menyerang hamba-hamba Tuhan. Karena firman Tuhan bilang kita memperhatikannya dengan segelas air sejuk saja. Maka upah seorang nabi akan disediakan bagi. Lalu saudara mau belajar, iya ya. Saya mesti memperhatikan hamba-hamba Tuhan. Saya mesti menghargai hamba-hamba Tuhan. Kalaupun dia salah itu urusan dia sama Tuhan. Tapi urusan saya tetap lakukan yang benar dan bertanggung jawab. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa dalam nama Yesus. Ampuni kami kalau kami banyak membicarakan hamba Tuhan. Kami banyak menghakimi hamba-hamba Tuhan. Sekarang kami mengerti hamba Tuhan urusannya dengan Tuhan. Hamba Tuhan punya pergumulannya sendiri. Karena itu biarlah kami mengasihi, biarlah kami mensupport, biarlah kami memperhatikan, biarlah kami menghargainya. Di dalam nama Yesus. Karena kami percaya dengan kami menopang, dengan kami menghargai, dengan kami memperhatikan hamba-hamba Tuhan. Maka berkat Nabi dicurahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Yang beban berat, yang dalam pergumulan, dalam kesulitan, Tuhan jamah. Yang sedang bergumul itu masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah kontrakan rumah, masalah pinjaman. Atau mungkin juga masalah-masalah di pendidikannya. Bahkan mereka yang sedang menanti pasangan teman hidup yang tepat. Bapak berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Sehingga mereka dapat anugerah, dapat kekuatan, dapat damai sejahtera. Untuk mereka melihat kemenangan dan mujizat dari Tuhan. Bahkan yang menuliskan masalahnya di live chat, di kolom komen. Mereka juga ditolong oleh Tuhan di dalam apapun pergumulannya. Di dalam nama Yesus mereka terima mujizat. Anugerah, kekuatan. Jalan keluar dari Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Selanjutnya. Izinkan saya berdoa buat yang sakit. Karena saya tetap percaya oleh bilur Yesus kamu yang percaya disembuhkan. Saudara-saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Bapa, firman-Mu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini.
Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak caputan kegelapan. Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, mujizat Tuhan, mujizat Tuhan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mengalir kuasa Tuhan. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Cancer kering sampai ke akar-akarnya. Mata kembali melihat dengan normal. Telinga dapat mendengar dengan normal. Hidung normal, mulut yang terganggu dalam percakapan dalam nama Yesus menerima kesembuhan. Jantung, paru-paru, mah, liver, ginjal sehat dalam nama Yesus. Gangguan pada darah, gangguan pada lambung, pada usus dalam nama Yesus terima kesembuhan. Gangguan pada kaki, tangan sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizat. Yang sudah terbaring sakit di rumah sakit, Tuhan, yang sedang putus asa karena penyakitnya, sekarang juga kuasa Tuhan menjamah memberikan kekuatan dalam nama Yesus. Katakan dengan iman, oleh bilur Yesus saya sembuh. Yes, katakan dengan iman, oleh bilur Yesus saya sembuh. Yes, katakan dengan iman, oleh bilur Yesus saya sembuh. Terima kasih Bapa. Yesus, kami tidak berubah dulu kemana hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya, sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Bapa, hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termaterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka nggak akan turun tapi naik. Mereka nggak akan jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Bapa. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan bimbing. Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara, Kapolri dan Panglima TNI. Bapak jaga para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Bahkan menjelang pilkada serentak di seluruh Indonesia ini, Tuhan turut bekerja. Kalau Tuhan jumpai ada kecurangan, Tuhan jumpai ada kejahatan, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Tuhan turut campur. Sehingga hanya yang terbaik yang boleh menjadi gubernur, bupati, wali kota di daerah-daerah tercinta kami di Indonesia. Berikan juga kepada para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami hati yang takut akan Tuhan, hikmat surgawi. Sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Indonesia makin hari makin baik, Indonesia makin hari makin maju. Terima kasih Bapa. Kalau Tuhan jumpai di bangsa kami masih ada kutuk dan kuasa kegelapan, darah Yesus menghancurkannya. Jaga Indonesia dalam damai sejahtera. Jaga Indonesia dalam kesatuan dan persatuan. Karena kami percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Apa saja yang Tuhan mau atas Indonesia pasti jadi. Apa saja yang Tuhan tidak mau atas Indonesia tidak akan jadi. Terima kasih Bapa. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela dan nyatakan kemuliaan-Mu. Dan kami semua yang menerima firman hari ini, biarlah kami diarahkan untuk menjadi orang-orang yang menghargai dan mendukung hamba-hamba Tuhan. Sehingga melaluinya kami akan terus bertumbuh dalam anugerah Tuhan dan mentuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil pada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman. Yang siap jadi pelaku-pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Ingat Tuhan baik. Ingat Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Ingat kasih karunia-Nya. Luar biasa buat kita. Sama-sama bilang hari-hari berkat. Hari ini hari sukacita. Hari ini hari kemenangan. Hari ini hari mujizat. Hari ini hari yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Di layar Bapak Ibu ada nomor-nomor rekening dan Roh Kudus menggerakkan Bapak Ibu untuk memberikan yang terbaik. Pastikan lakukan dengan sukacita dan sukarela. Karena apa saja yang kita berikan dengan sukacita dan sukarela, berkat Tuhan luar biasa. Tetap semangat. Inilah hari yang dijadikan Tuhan buat kita. Tetap puji-puji Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Sampai besok.
Haleluya, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan saudara. Kita sudah memuji-muji Tuhan. Kita sudah mempersembahkan melalui persembahan kita. Bagian kita sudah kita lakukan. Dan kita percaya Tuhan Yesus yang selalu melihat, mendengar kita. Dan ada hal-hal yang baik yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Berkat yang besar yang Tuhan sudah sediakan bagi kehidupan kita. Saat kita percaya, saat kita taat, saat kita mau setia kepada Tuhan saudara. Amin. Andalkan Tuhan dalam setiap kesempatan, pekerjaan, tanggung jawabmu. Dan dibuat Tuhan semuanya berhasil. Kembali kita mau angkat pujian kita sebelum kita mengakhiri semangat pagi pada hari ini saudara. Amin. Haleluya, katakan. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap jalanku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Sekali lagi dengan tangan terangkat katakan, oh ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku memujimu. Terima kasih untuk kebersamaan Bapak Ibu Saudara. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah diperlengkapi untuk kita menjalani hari kita bersama dengan Tuhan. Selamat menjalani aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati.